Selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Markus 1 ayat 35 ya. Markus 1 ayat 35, demikianlah firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia, yaitu Yesus, bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia, Yesus, bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak Ibu, waktu pertama kali saya masuk ke Saat, saya sempat tinggal di asrama selama 1 tahun pertama ya. Nah, tinggal di asrama itu, kami itu harus bangun pagi jam 5 pagi untuk kerja bakti ya. Nah, sewaktu kerja bakti, saya tuh sering perhatikan teman-teman saya itu ya. Memang rata-rata yang muda ini agak susah untuk bangun pagi gitu ya. Waktu bangun pagi, mereka bangun, saya masih melihat mereka jalan sempoyongan gitu ya, seperti orang mabuk. Saya malah pernah menemukan ada teman itu yang kerja bakti nyapu gitu di tangga, dia tertidur sambil pegang sapu gitu ya di tangga gitu. Tapi di sisi yang lain, Bapak Ibu, tadi ada yang sulit sekali bangun pagi gitu ya, hampir semua sulit bangun pagi. Nah, tapi di sisi yang lain, Bapak Ibu, kami itu di Saat semua mahasiswa itu juga diberikan giliran untuk melayani dalam ibadah chapel ya. Nah, kami diberikan kesempatan untuk melayani sebagai liturgis atau pengkhotbah. Nah, untuk melayani seperti ini, para mahasiswa itu mempersiapkan pelayanan ini dengan baik, dengan bangun lebih pagi loh. Yang wanita malah itu bangun jam 4 pagi untuk berdandan dahulu. Mengapa mereka rela bangun jam 4 pagi, Bapak? Itu karena pelayanan ini bagi mereka itu sangat penting. Dan mereka ingin tampil dengan baik, ya, tampil dengan cantik gitu di depan dosen dan teman-temannya. Kemudian yang lain, Bapak Ibu yang punya anak cucu yang masih sekolah atau ya, masih kuliah, mungkin juga pernah mengalami seperti yang saya alami dengan anak saya gitu ya. Susah sekali untuk membangunkan mereka di pagi hari untuk sekolah. Gitu. Saya memperhatikan satu hal juga tapi Bapak Ibu. Dulu sewaktu kami tinggal di Jakarta, waktu libur lebaran seperti ini, biasanya kami mengajak anak-anak untuk pergi liburan. Nah, kalau misalnya pergi berlibur, itu mereka pagi-pagi sudah bangun pagi tanpa perlu dibangunkan gitu ya. Pagi-pagi mereka sudah bangun pagi tanpa disuruh gitu. Mereka siapin barang-barangnya gitu yang diperlukan untuk pergi berlibur. Bangun pagi langsung masuk ke mobil. Di mobil mereka bisa nyanyi-nyanyi kecil gitu ya, bersenandung gitu. Nyanyi dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu, mengapa mereka bisa seperti itu gitu ya? Itu karena mereka menganggap mereka bangun pagi untuk sesuatu yang menyenangkan. Saya ulangi ya, mereka bangun pagi tadi yang pertama karena teman-teman saya itu menganggap pelayanan mereka itu penting. Jadi mereka persiapkan dengan baik, mereka bangun lebih pagi. Nah, ini anak-anak juga begitu. Mereka bangun pagi untuk sesuatu yang menyenangkan. Saya ingat waktu mau vaksin pertama, kami sekeluarga bangun pagi-pagi pergi ke Stadion Gajayana. Gitu. Kami rela bangun pagi-pagi supaya tidak antri lama dan dapat jatah vaksin itu ya. Dulu juga waktu saya masih bekerja dan buka usaha, saya juga rela bangun pagi-pagi pergi ke tempat customer. Untuk apa? Untuk dapetin order yang penting. Gitu. Saya ingat saya bangun pagi-pagi juga untuk pergi kerja karena ada hal yang mendesak. Dulu saya kerja, ya, kebanyakan customer saya itu orang percetakan.
Saya bangun pagi-pagi. Kenapa? Karena ada salah satu mesin customer saya yang penting yang nggak jalan. Gitu. Saya rela pergi pagi-pagi, bangun pagi-pagi. Saya juga pernah membaca sebuah artikel yang memberitakan orang-orang yang rela antri dari pagi, bahkan dari malam sebelumnya, untuk beli iPhone, Bapak. Banyak orang yang juga rela bangun pagi untuk membuka toko dan berjualan ya. Kalau pagi-pagi rame gitu, mereka rela bangun pagi untuk buka toko jualan. Nah, Bapak Ibu, waktu saya memperhatikan beberapa hal ini, saya belajar satu hal gitu ya. Apa yang saya utarakan tersebut menunjukkan satu hal, yaitu apa? Kita rela bangun pagi-pagi untuk sesuatu yang penting, menyenangkan, mendesak, menarik, atau menguntungkan. Ya, saya ulangi Bapak Ibu ya. Kita itu rela bangun pagi-pagi untuk sesuatu yang penting, menyenangkan, mendesak, menarik, atau yang menguntungkan kita. Seorang teman saya di saat suatu kali sharing ya, bahwa dia merasa tertegur sekali. Ini teman saya yang perempuan ya, gitu. Dia merasa dia tertegur sekali. Karena untuk melayani, dia rela bangun jam 4 pagi untuk berdandan lebih dahulu. Supaya terlihat cantik gitu ya, terlihat baik waktu melayani. Namun dia bilang dia mengalami kesulitan untuk bangun pagi, untuk bersaat teduh. Dia merasa Tuhan menegur dia dalam hal ini gitu ya. Untuk hal-hal yang melayani di depan orang ya, supaya terlihat baik di depan dosen dan teman-teman. Dia rela bangun pagi jam 4 pagi untuk berdandan terlebih dahulu. Tapi ketika untuk bersaat teduh, untuk berdoa, membaca firman Tuhan, dia sulit sekali untuk bangun. Sewaktu saya mendengar kesaksian teman saya ini, saya juga ikut tertegur, Bapak Ibu. Untuk sesuatu yang penting, menyenangkan, mendesak, menarik, atau menguntungkan, kita rela bangun pagi-pagi. Tapi seringkali untuk Tuhan, kita susah sekali untuk bangun pagi-pagi. Kita susah sekali untuk bangun pagi berdoa, atau bersaat teduh membaca Alkitab. Kadang-kadang saya bertanya pada diri saya sendiri, jangan-jangan itu artinya Tuhan itu tidak lagi penting, tidak menyenangkan, tidak mendesak, tidak menarik, dan tidak menguntungkan lagi buat kita. Pertanyaan itu seringkali terngiang kembali di dalam hati saya sewaktu saya bangun pagi untuk bersaat teduh. Masihkah Tuhan bagi kita itu penting, menyenangkan, bangun pagi-pagi untuk bersaat teduh itu suatu hal yang menyenangkan, mendesak bagi kita, menarik, dan menguntungkan bagi kita. Apa yang kita lakukan pertama di pagi hari? Seiring waktu menunjukkan tentang prioritas kita yang sebenarnya. Secara umum kita memiliki energi terbaik di pagi hari. Setelah kita baru saja beristirahat tidur, setelah kita benar-benar terjaga di waktu pagi. Kepada apa atau kepada siapa kita akan memberikan waktu yang terbaik atau energi yang terbaik dari kita itu, perhatian kita itu setiap harinya. Bangun pagi-pagi untuk mencari Tuhan, menunjukkan kita mempunyai kebutuhan yang besar akan Tuhan. Saya ulangi, Bapak Ibu. Bangun pagi-pagi untuk mencari Tuhan, menunjukkan kita mempunyai kebutuhan yang besar akan Tuhan. Sesuatu yang sangat penting, sehingga kita bangun pagi untuk hal ini. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang bangun pagi, Bapak Ibu? Firman Tuhan yang pertama dalam Matius 20 ayat 1 berkata begini, ya. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Tuan rumah di sini adalah Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan di dalam ayat ini mencari orang
yang Tuhan di dalam ayat ini mencari orang-orang yang mencari dirinya pagi-pagi benar. Dia keluar mencari para pekerja yang pagi-pagi benar sudah bangun dan siap untuk bekerja di kebun anggurnya. Yang kedua, Bapak Ibu, firman Tuhan berkata dalam Markus 1 ayat 35 tadi, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Matius 6 ayat 6 berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan bukan hanya mencari orang yang mencari dirinya pagi-pagi benar, tetapi Bapak Ibu, dia juga membalas atau memberi upah bagi orang yang mencari dirinya pagi-pagi benar. Itu yang dikatakan firman Tuhan, Bapak Ibu, tentang bangun pagi-pagi. Yang ketiga, Bapak Ibu, firman Tuhan berkata dalam Markus 16 ayat 16 ayat 2. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka itu di sini adalah murid wanita Yesus yang bangun pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Datang ke kubur Yesus. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi pada mereka. Pagi-pagi benar itu, mereka menyaksikan kebangkitan Yesus pertama kali. Orang yang bangun pagi-pagi hari untuk mencari Tuhan akan melihat mujizat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, orang yang bangun pagi-pagi itu adalah orang yang dicari Tuhan. Orang yang bangun pagi-pagi akan mendapat balasan, mendapat upah dari Tuhan. Orang yang bangun pagi-pagi untuk mencari Tuhan akan melihat mujizat Tuhan. Bangun pagi-pagi yang benar adalah seperti yang dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 2. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Kita seperti seluruh rakyat yang datang kepada Tuhan Yesus. Kita bangun pagi-pagi datang ke rumah Tuhan ya. Dalam hal ini kita ikut doa pagi untuk mendengar apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Bangun pagi-pagi yang benar adalah seperti yang dikatakan dalam Kejadian 19 ayat 27. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat dia berdiri di hadapan Tuhan. Kita bangun pagi-pagi untuk berdiri di hadapan Tuhan. Bangun pagi-pagi yang benar adalah yang seperti Abraham lakukan dalam Kejadian 22 ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Dia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham bangun pagi-pagi untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Bangun pagi-pagi juga menunjukkan ketidakraguan atau keantusiasan kita kepada Tuhan. Saya berdoa kiranya setelah mendengar kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu semakin semangat, semakin antusias untuk mengikuti doa pagi setiap hari. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan mencari orang yang mencari dirinya pagi-pagi. Tuhan membalas atau memberi upah kepada orang yang mencari dirinya pagi-pagi. Firman Tuhan juga katakan, orang yang bangun pagi-pagi akan melihat mujizat Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari. Tuhan, kami rindu, kami juga mempunyai kerinduan dalam hati kami untuk datang mencari Tuhan pagi-pagi hari. Saat pagi hari kami bangun, kami masih punya energi yang banyak. Kami sudah menikmati istirahat tidur kami. Kami bangun,
kami mau mencari Tuhan sebelum kami melakukan hal-hal yang lain. Ampuni kami ya Tuhan, kalau seringkali kami dalam hidup kami sudah tidak lagi menganggap Engkau penting. Tidak lagi menganggap waktu-waktu doa dan waktu saat teduh kami sebagai sesuatu hal yang menarik. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali menganggap datang kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang menguntungkan, bukan sesuatu yang mendesak bagi kami. Ampuni kami ya Tuhan. Roh Kudus, kami mohon Engkau sendiri yang membantu kami, menggerakkan kami, membangunkan kami setiap pagi untuk mencari Tuhan sebelum kami memulai segala aktivitas kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Berikan kami semangat, antusias, suatu kebangunan rohani, supaya kami semakin hari, semakin semangat, semakin rindu mengenal Tuhan, semakin rindu untuk datang berdoa, mendengarkan firman Tuhan, semakin rindu untuk melayani Engkau ya Tuhan. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Bapak Ibu bisa melihat pokok doanya di layar ini. Saya akan memimpin doa ini dan Bapak Ibu bisa mengaminkannya. Kita berdoa yang pertama untuk dunia saat ini ya. Kita buka suara bersama-sama. Saya akan memimpin doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami boleh diberikan hak istimewa untuk berdoa bagi beberapa pokok doa yang Tuhan taruh dalam hati kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk kondisi dunia saat ini ya Tuhan. Kami terus berdoa dengan tidak jemu-jemu untuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kami bisa melihat bahwa konflik ini juga bisa memicu konflik yang lebih besar. Kami mendengar berita bahwa sebuah kapal perang Rusia juga jatuh tenggelam, dan kemudian hal ini menimbulkan kemarahan, dan Rusia akan membalas dengan lebih berat lagi. Kami berdoa ya Tuhan, memohon belas kasihan-Mu untuk orang-orang yang terkena konflik ini ya Tuhan, yang mengalami dampak. Ada keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, kehilangan orang yang mereka kasihi. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau terus menghiburkan, menguatkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kedua pemimpin negara ini, Tuhan berikan rasa takut akan Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan, ubahlah hati mereka ya Tuhan. Sehingga mereka tidak hanya memikirkan ego mereka sendiri, tapi memikirkan orang-orang yang terdampak akan perang ini ya Tuhan. Kami terus menyerahkan kedua negara ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga mengingat ya Tuhan untuk Palestina dan Israel. Setiap tahun di bulan Ramadan ini selalu terjadi konflik. Kami berdoa memohon Tuhan juga turut campur tangan dalam konflik ini ya Tuhan. Orang-orang yang mempunyai niat yang jahat ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan gagalkan setiap rencana mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk beberapa negara yang angka COVID-nya masih tetap tinggi. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga turut campur tangan. Tuhan juga yang menolong mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa juga untuk bangsa Indonesia yang kita kasihi. Kita terus menyerahkan bangsa kita ini ke dalam tangan Tuhan. Ya. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan. Kami terus menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Memohon belas kasihan dan campur tangan ya Tuhan. Kami berdoa untuk kondisi ekonomi, politik juga ya Tuhan. Yang saat ini sedang gonjang-ganjing. Tuhan yang tolong ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan hikmat kepada setiap jajaran pemerintah ya Tuhan. Supaya mereka tidak memicu perdebatan dan menimbulkan konflik yang terus tidak kunjung usai.
Kami berdoa ya Tuhan, memohon Tuhan juga di masa-masa Lebaran seperti ini, kami juga terus mendoakan biarlah libur Lebaran sekali ini juga tidak memicu kenaikan angka COVID ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap warga negara kami ya Tuhan, setiap rakyat Indonesia yang terimbas baik secara ekonomi juga secara kesehatan, juga Tuhan yang tolong. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa untuk gereja kita, GKI Immanuel yang kita kasihi, untuk HUT yang ke-40. Kita juga berdoa untuk paduan suaranya ya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa menyerahkan untuk gereja yang kami kasihi. Mohon Tuhan juga terus memberkati gereja kami. Tuhan pakailah gereja kami, supaya gereja kami boleh menjadi berkat bagi jemaat, bagi orang lain, dan juga bagi orang yang belum percaya ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah kasih persaudaraan, perhatian kami terus bertumbuh, dan biarlah kasih saudaraan kami itu, perhatian kami itu juga boleh menarik hati orang-orang yang belum percaya untuk datang kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan ampuni kami kalau seringkali kami menjadi batu sandungan bagi orang lain, bagi saudara kami. Kami berdoa ya Tuhan, mohon Tuhan mengampuni kami semua. Dan mohon Tuhan juga memberikan hikmat kepada kami dalam hal perkataan kami, perbuatan kami, tindak tanduk kami. Kiranya Tuhan juga boleh memakai semuanya itu boleh menjadi teladan, menjadi kesaksian bagi orang yang lainnya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau terus memberkati gereja kami. Kami juga mendoakan untuk paduan suara gereja kami. Setelah sekian lama, ya Tuhan, di masa pandemi ini, kami tidak dapat melakukan paduan suara bersama-sama. Kami terus berdoa kiranya kondisi terus membaik dan kami boleh terus kembali boleh melayani Tuhan di dalam paduan suara. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba Tuhan di gereja kami. Kami berdoa untuk kesatuan hati antara hamba Tuhan, majelis dan aktivis, pengurus, komisi, dan para pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus berdoa, Tuhan terus campur tangan, memberikan kesatuan hati bagi kami semua ya Tuhan. Kami berdoa untuk hamba Tuhan, Pak Daniel dan Ibu Maria, ya Tuhan. Kami menyerahkan kedua hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kasih dan juga fokus untuk melayani Tuhan dengan lebih baik lagi ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk anaknya Faith dan Samuel. Kiranya Tuhan juga terus memberkati mereka. Tuhan berkati mereka dalam studi mereka, di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan pakai juga hidup mereka boleh menjadi berkat bagi teman-teman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa untuk dua orang majelis kita dan juga untuk karyawan gereja kita. Bapa di surga, kami terus berdoa menyerahkan untuk majelis gereja kami dan karyawan gereja kami. Tuhan, kami mengucap syukur ada majelis-majelis yang mempunyai hati untuk melayani Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Bapak Mingli dan Ibu Liping yang sudah bersedia melayani Tuhan. Tuhan terus berikan mereka pengenalan akan Tuhan yang baik. Mereka terus digerakkan oleh Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan hati mereka, hati yang rindu melayani, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berkati keluarga mereka ya Tuhan. Berkati juga mereka dengan penghidupan yang layak. Tuhan sendiri yang memberkati mereka secara ekonomi. Tuhan juga tolong mereka ya Tuhan. Jagai keluar masuk mereka. Tuhan yang menolong mereka, melindungi mereka. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan kami serahkan untuk pasangan hidup mereka dan anak-anak mereka, orang tua mereka. Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan sendiri yang menjagai, Tuhan sendiri yang memberikan kesehatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk karyawan gereja Bapak Ernu dan Bapak Jayadi. Kami berdoa ya Tuhan kiranya Pak Ernu juga terus semakin hari semakin mengenal Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Jayadi, Tuhan
kiranya anakmu ini juga boleh mengenal Tuhan. Kami menyerahkan Pak Jayadi juga Tuhan, biarlah dia juga Tuhan boleh berikan anugerah untuk mengenal kasih dan keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga tidak lupa berdoa untuk sinode gereja, ada pengurus baru, dan biarlah Tuhan juga berikan kesatuan hati bagi mereka. Ya. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan untuk sinode GKI yang sudah terbentuk, pengurus yang baru. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesatuan hati. Tuhan berikan mereka kerinduan untuk memberikan yang terbaik buat sinode gereja kami. Mereka boleh memikirkan juga gereja-gereja, setiap gereja yang berada di bawah naungan sinode GKA. Tuhan yang tolong juga mereka, setiap pengurus menjadi berkat dan menjadi teladan bagi gereja-gereja GKA yang lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu, kita berdoa untuk beberapa jemaat kita yang sakit dan yang sedang bergumul. Saya akan menyebutkan beberapa nama, Bapak Ibu juga yang mungkin terlewat, Bapak Ibu juga boleh mendoakan ya. Bapak di surga, ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk beberapa jemaat saudara kami yang mungkin saat ini sedang sakit, lemah tubuh, yang sudah lanjut usia, atau yang sedang mengalami pergumulan, ya Tuhan. Kami mengingat untuk saudara Adi, ya Tuhan, ada tumor di kepalanya yang sulit untuk dioperasi. Kami juga mengingat dia, ya Tuhan, beberapa waktu yang lalu dia mengalami pendarahan juga di otak. Kami berdoa, ya Tuhan, menyerahkan Adi ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu, mohon mujizat-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk Adi dan Michelle yang juga mengalami kecelakaan beberapa waktu yang lalu. Kami berdoa, ya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan terus, ya Tuhan. Tuhan berikan iman yang teguh. Tuhan yang tolong mereka juga supaya mereka boleh melewati masa-masa sulit ini dengan baik, ya Tuhan. Kami menyerahkan Adi dan Michelle ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Santoso, ya Tuhan, yang kornea matanya harus dioperasi, ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan, kiranya Tuhan terus campur tangan. Tuhan terus memberikan yang terbaik bagi Pak Santoso, ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau terus mengingat kerinduan Pak Santoso juga untuk boleh melayani Tuhan lebih baik lagi. Biarlah mata ini tidak menjadi penghalang bagi dirinya untuk melayani Tuhan dengan lebih baik, ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberikan yang terbaik buat Pak Santoso. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Esther yang juga mendampingi. Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, penghiburan. Biarlah Ibu Esther juga boleh menjadi penolong bagi Pak Santoso. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, menyerahkan untuk Pak Thomas, ya Tuhan. Beberapa hari ini dia boleh kembali pulang lagi ke rumah, ya Tuhan. Tuhan juga terus menolong Pak Thomas, ya Tuhan, supaya dia boleh kembali sadar, ya Tuhan. Tuhan yang menolong Pak Thomas supaya bisa sehat seperti semula, ya Tuhan. Terus berdoa menyerahkan untuk istri dan Velia dan adiknya yang merawat beliau. Tuhan juga yang tolong berikan kekuatan, kesabaran, ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Suparman, ya Tuhan. Kami mengucap syukur Pak Suparman sudah boleh sadar dan belajar duduk. Tuhan yang tolong juga Pak Suparman boleh kembali sehat, ya Tuhan. Tuhan berikan dia penghiburan, kekuatan dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Edi Leanto yang stroke. Tuhan boleh pulihkan, Tuhan berikan dia boleh menikmati masa-masa tuanya, Tuhan boleh menikmati masa-masa sakitnya ini dengan sebuah kekuatan penghiburan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Tio Ichen yang juga mengalami penyumbatan di kepalanya sehingga membuat kakinya lemas. Kami terus berdoa menyerahkan Ibu Tio Ichen terapi, obat-obatan yang dia boleh terima, boleh menguatkan dia lagi, ya Tuhan, boleh menyembuhkan dia, ya Tuhan. Kami terus berdoa biar Tuhan terus berikan kekuatan sukacitamu, ya Tuhan, sehingga ia boleh semangat lagi, ya Tuhan. Kami berdoa untuk
Ibu Wang Ichuan yang beberapa waktu juga jatuh, kiranya Tuhan juga boleh pulihkan, Tuhan yang menolong setiap obat-obatan, setiap terapi yang dia terima, boleh menyembuhkan dia ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Huye Hua yang beberapa saat ke depan setelah Lebaran akan menjalani operasi hernia lagi. Kiranya Tuhan juga boleh menolong dia menemukan uh, dokter yang baik, yang boleh mengambil tindakan dengan baik dan tepat juga untuk dia ya Tuhan. Kami terus menyerahkan beberapa orang saudara-saudari kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini menjalani pemulihan, untuk Bapak Sutrisno. Terima kasih kami boleh melihat Pak Sutrisno ada perkembangan yang lebih baik, lebih sehat lagi. Kami rindu ya Tuhan, suatu hari Pak Sutrisno juga boleh datang kembali ke gereja untuk datang beribadah sama Ibu Priscilla. Tuhan berikan juga kekuatan ya Tuhan untuk Ibu Priscilla terus boleh merawat Pak Sutrisno dengan baik. Berikan kesabaran, kekuatan daripada Tuhan juga. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk Bapak Teguh, Bapak Goyanting, Ibu Yuling Yang, Saudari Michelle, dan untuk Sam. Kami berdoa kiranya Tuhan terus boleh memulihkan kesehatan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk beberapa orang lansia, untuk Mama dari Ibu Sulasni, Ibu Surip, Ibu OEIT, Ibu Wang Sucing, Ibu Yuliun, Ibu Ko Yelan. Kiranya Tuhan juga terus berikan kesehatan, Tuhan berikan semangat, dan biarlah iman mereka terus teguh di dalam Tuhan, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk menyerahkan juga untuk anak-anak dari Ibu Sepati, Ibu Ika, Ibu Ulan, yang mengalami pergumulan juga ya Tuhan. Ibu Ika yang ditinggal suami, kiranya Tuhan juga boleh berikan dia kekuatan, penghiburan. Tuhan berikan hikmat dia Tuhan untuk mendidik anaknya dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Ulan, Tuhan. Kiranya Ibu Ulan juga boleh mempunyai kerinduan untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Imannya boleh Kau tambahkan ya Tuhan. Di waktu-waktu sulit ya Tuhan. Kiranya dia boleh melihat tangan Tuhan tetap memelihara untuk memelihara hidupnya di dalam Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Sunardi, untuk jualannya, ya Tuhan. Tuhan juga tolong berkati jualannya. Biarlah Tuhan juga dia boleh memperoleh penghidupan yang layak, ya Tuhan. Kami juga mengingat untuk beberapa orang jemaat kami, ya Tuhan, yang mengalami pergumulan kesehatan dan pergumulan ekonomi. Mungkin ya kami mengingatnya, hamba-Mu mungkin terlewat, tapi biarlah Tuhan juga tolong jemaat-jemaat Tuhan ini dalam pergumulan mereka. Mereka boleh melihat tangan Tuhan, kasih Tuhan tetap memelihara dan melindungi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mempersilakan Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi ya. Berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap pokok doa yang sudah kami naikkan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan boleh berkenan menjawab doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu kami boleh menikmati pujian di pagi hari ini.
kami boleh menikmati firman Tuhan. Tuhan, Roh Kudus kiranya terus mengingatkan, memateraikan kebenaran firman Tuhan di dalam hati kami. Terus berikan kerinduan kami untuk mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari perkenanan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua pokok doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan menyelesaikan pokok doa ini, kebaktian doa pagi hari ini dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.